Oke, kali ini kita beralih ke batuan pertama. Jika dari warna, kita dapat menemukan warna segar berupa hitam, putih, dan hint keabuan. Lalu jika melihat warna lapuk, kita dapat melihat warna berupa coklat kekuningan di sini. Jika kita melihat komponen, saya dapat mengatakan komposisi antara massa dasar dan phenocryst adalah 60:40. Jika kita melihat tekstur, diawali dari derajat kristalisasi, saya dapat mengatakan bahwa ini merupakan holokristalin karena terdiri dari kristal. Lalu saya dapat mengatakan kemas yang dimiliki adalah inequigranular, porphyritic, phaneritic karena tidak seragam dan saya dapat melihat sekat-sekat antara mineral satu sama lain. Jika kita melihat ukuran, saya dapat mengatakan ukuran mineral pada batuan ini adalah coarse. Jika kita melihat bentuk mineralnya, saya dapat mengatakan ini ipidiomorph karena terdapat baduan subhedral. Lalu jika melihat komposisi indeks warna mineral, saya dapat mengatakan mineral ini melanokratik karena didominasi oleh batuan mineral mafik. Jika kita melihat ke komposisi mineral, saya dapat mengatakan komposisi plagioklas yang berwarna putih 7,20% dan sisanya didominasi oleh mafik. Lalu saat kita sudah melihat mineral mafik ini, kita dapat melakukan normalisasi sehingga dapat menemukan persenan antara masing-masing mineral mafik. Lalu kita dapat menyelaraskannya dengan diagram ini. Lalu kita dapat menemukan nama batuannya yakni olivin, hornblende, dan pyroxenite. Dan beginilah terkait genesa dan kegunaan dari batuan ini. Oke, kali ini kita beralih ke sampel 2. Jika kita melihat secara sekilas, kita dapat menjelaskan dengan mudah warna segar yang dimiliki oleh batuan ini adalah warna hijau. Dan batuan ini memiliki warna lapuk berupa coklat, kejinggaan, atau keoranyean. Jika kita melihat komponen, saya dapat mengatakan komponen yang dimiliki batuan ini terdiri dari 80% massa dasar dan 20% phenocryst. Jika kita melihat tekstur, dimulai dari derajat kristalisasi, saya dapat mengatakan bahwa batuan ini merupakan holokristalin, yang dimana didominasi oleh kristal. Lalu saya dapat mengatakan kemas yang dimiliki oleh batuan ini seragam, yakni equigranular, yang merupakan phaneritic, karena saya dapat masih melihat sekat-sekat antara mineral satu sama lain. Jika melihat ukuran, saya dapat mengatakan ukuran yang dimiliki mineral ini adalah coarse. Lalu bentuk dari mineral pada batuan ini adalah ipidiomorph karena terdapat beberapa mineral subhedral pada batuan ini. Jika kita melihat komposisi indeks warna mineral, saya dapat mengatakan batuan ini merupakan melanokratik karena terdiri dari lebih dari 60% mineral mafik. Lalu jika kita melihat komposisinya, kita dapat melihat mineral mafik yang menjadi penyusun utama di batuan ini adalah olivin, yang dapat saya katakan 80% yang berwarna hijau. Lalu kita dapat melihat hint-hint plagioklas yang berwarna putih. Lalu kita dapat melihat mineral pyroxen yang lebih banyak daripada mineral amfibol. Jika kita membedakannya, kita dapat melihat amfibol yang berwarna lebih gelap dibanding pyroxen. Lalu jika kita sudah menentukan persenan dari komposisi penyusun mineral, kita dapat melakukan normalisasi yang didapatkan dari jumlah dari mineral mafik yang berada pada batuan ini. Setelah kita melakukan normalisasi, maka kita dapat menyelaraskannya dengan diagram sehingga saya dapat menemukan bahwa nama batuan ini adalah pyroxene peridotite. Lalu ini merupakan genesa dan kegunaan dari pyroxene peridotite. Oke, kali ini kita akan beralih ke sampel 3. Kita dapat melihat dengan jelas warna segar yang ditunjukkan oleh batuan ini merupakan warna hijau kekuningan. Lalu kita juga dapat melihat warna lapuk berupa kuning kecoklatan. Lalu jika kita melihat komponen penyusun dari batuan ini, saya dapat mengatakan bahwa batuan ini dominasi oleh massa dasar berjumlah 80% dan terdapat phenocryst sejumlah kurang lebih 20%. Jika kita melihat tekstur dimulai dari derajat kristalisasi, saya dapat mengatakan batuan ini merupakan holokristalin karena didominasi oleh kristal. Lalu untuk kemas dari batuan ini sendiri adalah equigranular karena saya masih melihat mineral pada batuan ini memiliki ukuran seragam dan merupakan phaneritic karena saya dapat melihat sekat-sekat antara mineral. Lalu ukuran dari mineral ini sendiri adalah coarse. Jika kita melihat bentuk mineral, saya dapat mengatakan bentuk mineral ini adalah ipidiomorph karena banyak mineral yang merupakan tipe subhedral. Lalu komposisi dari indeks warna mineral batuan ini adalah melanokratik karena didominasi oleh mineral mafik. Jika kita melihat komposisi mineral dari batuan ini sendiri, kita dapat melihat didominasi oleh olivin berjumlah 80% yang berperan sebagai massa dasar. Lalu kita juga dapat melihat hint-hint amfibol yang saya dapat katakan berjumlah 3% dan pyroxen yang saya katakan lebih banyak sedikit daripada amfibol berjumlah kurang lebih 7%.
Setelah kita mengetahui komposisi dari mineral-mineral mafik tersebut, kita dapat melakukan normalisasi yang didapatkan dari persenan mineral per persenan total dari mineral mafik dikali 100%. Setelah menemukan angka normalisasi dari masing-masing mineral, kita dapat menemukan nama batuan yang didapatkan dari penyelarasan oleh diagram ini. Jika kita lihat, semua garis bertumpu di daerah yang bernama piroksen peridotit. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa batuan ini memiliki nama piroksen peridotit. Dan ini merupakan genesa dan kegunaan dari batuan piroksen peridotit. Oke, kali ini kita beralih ke sampel 4. Jika melihat secara sekilas batuan ini, kita dapat menjelaskan bahwa batuan ini memiliki warna segar berupa hitam kehijauan dan terdapat hin-hin warna coklat kekuningan yang merupakan warna lapuk. Jika kita melihat komponen dari batuan ini, saya dapat mengatakan bahwa batuan ini didominasi oleh massa dasar berjumlah 7% dan 30% phenocryst. Jika kita melihat tekstur dari batuan ini, dimulai dari derajat kristalisasi, saya dapat mengatakan derajat kristalisasi batuan ini adalah holokristalin, yang dimana terdiri dari full kristal. Lalu, jika kita melihat kemas pada batuan ini, saya dapat mengatakan batuan ini memiliki kemas equigranular, karena mineral-mineral dalam batuan ini seragam, dan merupakan vaneritik karena saya dapat melihat sekat-sekat antara mineral satu sama lain. Jika kita melihat ukuran dari mineral pada batuan ini, saya dapat mengatakan ukurannya adalah coarse. Lalu bentuk mineral pada batuan ini adalah hipidiomorf karena mineral-mineral pada batuan ini merupakan tipe subhedral. Lalu jika kita melihat kompleks indeks warna mineral, saya dapat mengatakan batuan ini adalah melanokratik karena didominasi oleh mineral mafik. Jika kita melihat komposisi dari mineral pada batuan ini, kita dapat melihat yang warna seperti merah kecoklatan ini merupakan garnet. Lalu kita melihat hin-hin plagioklas. Lalu kita dapat melihat mineral mafik yang mendominasi adalah olivin yang berwarna hijau. Lalu kita dapat melihat pula mineral seperti ini, hin kecil dari mineral amfibol atau hornblende, dan kita dapat melihat sisanya merupakan mineral piroksen. Lalu setelah kita menentukan komposisi dari mineral-mineral mafik yang ada pada batuan ini, kita dapat melakukan normalisasi. Setelah kita menemukan angka dari normalisasi, kita dapat menyelaraskannya dengan diagram ini, sehingga kita dapat menemukan bahwa mineral ini merupakan mineral piroksen, batuan piroksen hornblende peridotit. Kita dapat melihat genesa dan kegunaan dari batuan ini. Oke, kali ini kita akan beralih ke sampel 5. Jika kita melihat dari batuan pada foto ini, kita dapat melihat bahwa warna segar yang ditimbulkan merupakan warna hitam. Lalu jika kita melihat lebih jelas pada video, kita dapat melihat warna coklat kekuningan, seperti yang saya tunjukkan di kursor ini. Lalu jika kita melihat komponennya, kita dapat melihat phenocryst pada batuan ini lebih banyak daripada massa dasar, yang di mana phenocryst 90% dan massa dasar 10%. Jika kita melihat derajat kristalisasi, saya dapat mengatakan batuan ini merupakan holokristalin karena didominasi oleh kristal. Lalu kemas yang ditombulkan pada batuan ini merupakan porfiritik avanitik karena saat kita melihat videonya, saya dapat menemukan bahwa mineral-mineral atau mineral-mineral phenocryst pada batuan ini dibatasi oleh massa dasar. Lalu jika kita melihat ukuran kristal pada batuan ini, ukuran kristal pada batuan ini besar-besar sehingga saya dapat mengatakannya very coarse. Lalu batuan ini memiliki bentuk mineral hipidiomorf karena terdapat mineral-mineral subhedral dan merupakan melanokratik karena didominasi oleh mineral mafik. Saat melihat video, saya dapat mengatakan bahwa batuan ini didominasi oleh mineral amfibol yang dimana berjumlah kurang lebih 65%, dan saya dapat mudah menemukannya karena mineral amfibol memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan mineral pirosen dan lebih menyerupai seperti kaca. Sementara mineral olivin sendiri kita dapat menemukannya apabila melihat warna gelap yang memiliki hin warna hijau. Setelah menemukan persenan dari mineral pada batuan ini, kita dapat melakukan normalisasi sehingga didapatkan data seperti ini. Setelah mendapatkan data angka seperti ini, kita dapat menyelaraskannya dengan diagram sehingga saya dapat menemukan bahwa batuan itu memiliki nama olivin piroksen hornblende. Dan ini merupakan genesa dan kegunaan dari batuan olivin piroksen hornblende ini. Oke, kali ini kita akan beralih ke sampel terakhir. Di sampel terakhir ini kita dapat melihat jelas warna yang ditombulkan adalah warna segar berupa hijau. Lalu kita dapat melihat hin-hin warna kecoklatan pada yang merupakan warna lapuk pada batu ini. Lalu jika kita melihat komponen penyusunnya,
saya dapat melihat bahwa batuan ini didominasi oleh massa dasar berjumlah 70% yang merupakan olivin dan 30% lagi merupakan phenocryst yang terdiri dari berbagai macam mineral. Jika kita melihat tekstur dimulai dari derajat kristalisasi, saya dapat mengatakan bahwa batuan ini merupakan holokristalin karena didominasi oleh kristal, lalu memiliki kemas yang tidak seragam, yakni anequigranula, porforitik, avanitik, karena saya dapat melihat bahwa phenocryst pada batuan ini dikelilingi oleh massa dasar. Lalu jika kita melihat ukuran, saya dapat mengatakan ukuran mineral pada batuan ini merupakan coarse, dan bentuk mineral pada batuan ini merupakan hipidiomorph karena mineral-mineral pada batuan ini memiliki bentuk subhidral. Jika kita melihat komposisi warna indeks mineral, saya dapat mengatakan batuan ini merupakan melanokratik karena mineral mafik pada batuan ini lebih dari 60%. Lalu, jika kita melihat komposisi mineral pada batuan ini, kita dapat melihat bahwa warna hijau ini merupakan olivin yang mendominasi dari batuan ini. Lalu kita juga dapat melihat mineral amfibol atau hornblende yang memiliki warna hitam legam dan memantulkan cahaya menyerupai kaca. Lalu kita juga dapat melihat sedikit dari mineral pyroxene yang tidak memiliki warna segelap hornblende. Lalu setelah kita sudah mendapatkan persenan dari mineral-mineral mafik, kita dapat melakukan normalisasi yang didapatkan dari mineral mafik per total dari seluruh mineral mafik dikali 100%. Setelah mendapatkan angka normalisasi tersebut, kita dapat menyelaraskannya dengan diagram sehingga kita dapat mendapatkan bahwa nama batuan ini merupakan hornblende peridotit. Lalu ini merupakan genesa dan kegunaan dari batuan hornblende peridotit ini.